Saudara, di tengah efisiensi anggaran, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik mengenai jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo bilang tidak peduli, yang penting rakyat lihat bagaimana hasilnya. Lantas bagaimana efisiensi anggaran berjalan mulus di tengah polemik jumlah anggota kabinet yang masih diperdebatkan. Lalu bagaimana pula dengan langkah pemerintah memastikan efisiensi anggaran dapat berdampak baik untuk masyarakat. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Yang hadir di studio adalah peneliti Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA, Mas Gunadi Ridwan. Selamat pagi Mas Gunadi. Pagi Mas Mario. Dan melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, selamat pagi Bang. Selamat pagi Mas Rio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ada juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Pagi Mas Mario, Bang Daniel, Gunadi, dan pemirsa semua. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Terima kasih sudah hadir di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mas Gunadi dulu, walaupun sebenarnya Bang Daniel pengen ngomong duluan sebenarnya terkait dengan efisiensi ini, tapi saya ke Mas Gunadi. Mas Gunadi melihat ini, kalau dari Fitra sendiri melihat ini selaras nggak sebenarnya? Ada efisiensi anggaran tetapi jumlah kabinet memang saat ini terbilang banyak. Apakah memang menurut Anda ini bisa dilakukan atau tidak? Ya sebenarnya memang dari awal terbentuknya kabinet Merah Putih di awal ya, memang kami kan juga cukup mengkritik keras ya tentang bagaimana strategi pemerintah dalam memperluas kementerian. Bahkan ada beberapa kementerian sampai saat ini kantornya saja belum ada gitu ya. Dan tentu konsekuensinya akan meningkatkan belanja birokrasi. Nah ketika kemudian ada impres ini, akhirnya kita kemudian berpikir kembali, loh kemarin dia memperluas, kemudian dia mengefisiensikan. Mungkin bisa dibilang bahwasannya memang ada pendanaan yang kurang sehingga efisiensi itu perlu dilakukan. Tapi nampaknya efisiensi ini ketika diimplementasikan dampaknya kemana-mana ya. Tidak seperti yang kemudian diharapkan ya. Kemudian ada beberapa karyawan dari P3K atau honorer yang harus dirumahkan, ataupun beberapa daerah kemudian harus mengurangi belanja-belanja untuk pelayanan publiknya. Nah kemudian artinya kontradiktif ini yang sepertinya perlu dikonfirmasi atau dievaluasi oleh pemerintah agar tadi ya tidak berdampak secara luas secara ekonomi gitu. Oke, kontradiktif ini berarti bahwa tidak selaras jumlah kabinet ratusan tetapi ingin ada efisiensi. Maksud Anda begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau kita lihat ya, impres ini kan sebenarnya berlaku ya, kemudian diterapkan oleh daerah, tetapi memang belum masuk ke dalam pembahasan di perencanaan gitu ya. Nah ini menjadi problem ya. Ketika itu kan artinya mau tidak mau daerah harus menyesuaikan atas impres tersebut gitu ya. Padahal kan kalau yang sebenarnya secara alurnya penganggaran harusnya kan dia diawasi sejak dari perencanaan. Nah ini kan dia ditargetkan gitu ya dengan nominal sebesar 300 triliun. Artinya kan baik itu di pemerintah pusat atau daerah kemudian harus menyesuaikan itu. Padahal kita lihat bisa jadi kebutuhan antar kementerian atau daerah itu juga berbeda-beda gitu. Oke, saya ke Mas Gunadi dulu. Mas Gunadi melihat bahwa Bang Daniel bilang bahwa ini sudah dihitung oleh Presiden bahwa ada 300 triliun dana kita yang bocor sehingga bisa diefisiensi dan akan dialokasikan ke program-program prioritas. Menurut Anda sampai sebegitunya 300 triliun? Ya sebenarnya sih kami juga sepakat ya bahwasannya memang perlu ada efisiensi karena memang penting ya bagi sebuah negara yang besar tentu bisa memilah gitu mana yang kemudian menjadi prioritas dan juga mana yang kemudian dianggap itu belanja yang tidak penting gitu. Bahkan kami juga di Fitra seringkali meneliti ya, baik itu ketika di pemerintah pusat atau ke daerah, itu banyak sekali anggaran atau belanja-belanja pemerintah itu sebenarnya cenderung kalau kita bahasa tanda kutip ya, belanja ini hura-hura gitu ya. Karena tidak langsung berkaitan dengan pelayanan dasar. Misalnya kayak rapat tadi yang sudah disampaikan Bang Dan itu ya kurang lebih betul. Tetapi yang jadi masalah itu adalah tadi ya, ketika pemerintah punya program populis yang cukup besar ya, sebut saja salah satunya makan bergizi gratis, oke lah gitu ya. Tapi di sisi lain gitu, tidak dibarengi dengan pendapatan negara gitu ya, yang bersumber dari banyak hal ya, bisa pajak, bisa PNBP dan sebagainya gitu. Nah itu sepertinya kebijakan tersebut harus dibarengi gitu dengan strategi pendanaan gitu. Nah misalnya gini, salah satu penelitian kawan kami ya di forum pajak misalnya ada teman-teman dari CIDIOS juga mengatakan bisa berani tidak gitu ya pemerintah kemudian mendorong pajak kekayaan gitu untuk meningkatkan pendapatan. Karena logikanya tadi ya ketika dia punya belanja besar maka dia harus punya pendapatan yang harus diimbangi gitu. Terus yang kedua adalah dampaknya gitu ya. Ketika itu efisiensi dilakukan di level pemerintah pusat, ada juga kan yang senilai 50 triliun ya yang diefisiensikan di pemerintah daerah. Nah kemudian juga yang paling besar itu kalau tidak salah kami lihat ada di DBH ya, pajak dan non pajak gitu ya, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam. Nah itu juga merugikan teman-teman daerah gitu, apalagi salah satu
DBH ini kan berbeda dengan skema dana transfer lainnya yang mengikuti kesanggupan keuangan negara ya, tetapi ini juga berdasarkan penghasilan dari negara tersebut atas eksploitasi yang dilakukan di daerah tersebut. Nah ini kemudian kan jadi carut marut gitu. Makanya nampaknya kami menilai ya Impres ini bagus semangatnya, tetapi terkesan dalam implementasinya terburu-buru dan tidak terkoordinasi gitu ya. Makanya penting sekali intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu harusnya di level perencanaan dulu gitu ya, agar ketika teman-teman daerah menyusun keuangan untuk tahun yang akan diimplementasikan itu menjadi penting gitu ya. Karena kalau seperti ini kan jadinya ketika mereka ditarget harus menghemat sekian, ya mereka akan mencari hal-hal yang dikiranya penting untuk dihemat gitu. Walaupun di tengah keterbatasan tadi ya, alokasi dan sebagainya gitu. Oke, tadi kalau kita dengar Bang Daniel secara penjelasannya terkait dengan kabinet ini adalah sebuah restoran besar. Masuk akal bahwa memang harus membagi-bagi tugas sehingga bisa berjalan cepat. Apapun yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, program prioritasnya bisa berjalan dengan cepat dan efektif. Nah, kalau menurut Anda, dengan penjelasan disampaikan oleh Bang Daniel tadi bahwa harus banyak orang bekerja untuk program prioritas ini, apakah tidak perlu sebenarnya kabinet ini dirampungkan atau diperkecil atau bagaimana sebenarnya sehingga bisa efisien anggaran ini? Nah, ya sebenarnya tadi ya logika yang disampaikan oleh Bang Daniel ya, agar untuk mencapai output tertentu tentu ya butuh kerja besar ya. Tapi kami menilai di Fitra ya kan sebenarnya terbentuknya kabinet ini kan sebuah konsekuensi juga dari besarnya koalisi yang hadir ya di yang mendukung Prabowo tentunya. Dan kami menilai ya antara tadi logika tadi dengan tanda kutip ya bahasa kami itu adalah ya ini kecenderungannya lebih ke bagi-bagi jabatan saja gitu, agar kemudian ada pos-pos yang bisa diisi oleh koalisi gitu. Tetapi oke lah, itu hanya asumsi negatif gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya ketika dengan sebenarnya kan Prabowo itu ketika memimpin gitu, Pak Prabowo Gibran ketika memimpin Indonesia itu kan diwarisi dengan utang dan juga kondisi global yang juga sedang bergejolak gitu ya. Harusnya kan mereka mengukur gitu ya, ketika membentuk kabinet besar tentu akan melahirkan kos yang besar gitu. Apalagi tadi ya efisiensi yang tadi dilakukan oleh pemerintah itu terkesan ya kami tidak melihat gitu ya ada sebuah upaya sebenarnya dia mengurangi gitu ya porsi dari misalnya fasilitas pejabat gitu ya. Kecenderungannya kan kayak pukul rata, tetapi ada beberapa kementerian yang tidak terkena gitu ya. Pukul rata tetapi ada alokasi anggaran publik yang terkorbankan, tetapi di sisi lain gitu. Contohnya yang kemarin kami bahas juga soal rumah dinas DPR itu ada gitu. Artinya kan ini efisiensinya yang mana gitu. Jangan-jangan kita juga perlu mendorong transparansi tentang efisiensi ini gitu. Efisiensi ini untuk apa gitu, untuk program apa gitu. Karena nyatanya gitu ya publik luas gitu ya dalam hal ini masyarakat juga merasa justru menjadi korban gitu ya. Oke. Walaupun tadi ya semangat Impres ini bagus. Bagus ya, oke. Mas Gunadi, bagaimana melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi, bahwa ya sudah kita akhirnya melihat bahwa ini janji Presiden ke depan untuk program efisiensi ini untuk pada akhirnya kembali ke masyarakat. Kalau misalkan pada akhirnya kita sampingkan soal perampingan ini, bagaimana efisiensi yang harus dilakukan oleh Presiden sebenarnya? Misalkan tidak ada memangkas jumlah kementerian ya. Ya nampaknya memang cukup berat sepertinya, walaupun bisa saja dilakukan gitu ya. Karena memang tadi ya mungkin kalau teman-teman juga mengamati ya, seringkali kalau kami melakukan wawancara misalnya ke teman-teman di kementerian gitu ya, di misalnya lagi kegiatan lain ya misalnya, itu seringkali mereka mengatakan gitu ya anggarannya kurang gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ternyata banyak juga anggaran sebenarnya tidak perlu tapi dilakukan gitu ya. Makanya Impres ini tentu disambut baik. Tetapi yang jadi masalah bagaimana di tengah tadi ya, di awalnya dengan kabinet yang cukup besar, kemudian ingin dilakukan efisiensi. Maka sebenarnya kan langkah yang paling bisa memungkinkan dilakukan adalah tadi ya meningkatkan pendapatan negara gitu ya. Artinya agar apa tadi efisiensi ini dibarengi dengan peningkatan pendapatan negara. Karena kan jelas ya kenapa Impres ini muncul kan karena tadi ada program besar dari pemerintah pusat yang sepertinya perlu terlaksana dan perlu menggunakan alokasi yang besar gitu ya. Maka ya mau tidak mau tadi harus dibarengi dengan strategi pendanaannya gitu ya. Yang jelas jangan sampai tadi ya pemerintah berhutang atau jual aset. Ini udah parah nih kalau sampai itu dilakukan gitu ya. Maka hal yang paling penting yang perlu dilakukan itu tadi ya, selain tadi melakukan efisiensi tentu harus dibarengi dengan peningkatan penerimaan. Misal tadi di kampanye kita juga mengingat ya Prabowo juga punya konsen terhadap kebocoran-kebocoran di sisi pendapatan. Menurut saya juga itu perlu dilakukan gitu ya, agar tadi ya hasil-hasil dari ekonomi di Indonesia itu juga bisa maksimal dan masuk ke uang negara gitu ya. Cuman tadi kalau pertanyaan Mas Mario tadi memungkinkan tidak dilakukan ketika
ada kabinet yang besar, kemudian harus dilakukan perampingan. Tentu nanti akan ada korban gitu ya. Ya biasanya kan kalau di belanja pemerintah itu kan 40% itu kan belanja birokrasi, barang jasa itu sisanya ya 60%-an. Nah artinya ketika itu dipangkas, ya mau tidak mau ada belanja birokrasi yang terpangkas juga gitu. Karena kalau belanja barang jasa tentu nanti akan berdampak pada masyarakat gitu ya. Misalnya khususnya di kementerian-kementerian yang melakukan dekat dengan fungsi-fungsi pelayanan publik, misalnya kayak kementerian di fungsi pendidikan, di fungsi kesehatan atau di fungsi sosial gitu. Nah jadi mau tidak mau memang Dampak nyatanya seperti apa kalau ke masyarakat? ya tentu ya seperti yang kita lihat tadi ya, saya pikir di teman-teman di Kompas beberapa kali saya lihat juga banyak mengulas ya tentang bagaimana di sejumlah daerah alokasi anggaran PU-nya itu berkurang bahkan sulit dilakukan gitu ya untuk kemudian diadakan gitu ya. Ataupun juga tadi ya misalnya di belanja pendidikan misalnya, kita tahu sendiri di nasional juga dilihat ya bahwasannya di Kementerian Pendidikan itu ada pemangkasan tentang beasiswa ya untuk di fungsi pendidikan. Nah ini menjadi penting gitu ya. Makanya saya pikir juga kebijakan efisiensi ini memang tadi ya perlu dievaluasi kembali, ditinjau ulang agar prakteknya tadi sesuai gitu ya. Karena sebenarnya kan antara yang diimpreskan dengan yang terjadi itu kan suatu yang tidak diprediksi oleh pemerintah gitu. Bahwasanya ternyata ada impact lain gitu. Nah makanya kami juga menilai ya ini menjadi pelajaran gitu bagi pemerintah pusat tentu ya, ketika membuat kebijakan perlu konsolidasi ataupun kajian yang benar-benar matang gitu. Oke. Karena kemarin juga kita sempat tahu sendiri ya ada beberapa kebijakan contohnya seperti tabung LPG itu kan juga sebenarnya tujuannya bagus ya untuk melakukan pencegahan kebocoran, tetapi praktiknya gitu. Jadi antara tujuan dan praktiknya ini selalu jadi masalah gitu ya. Oke. Itu menjadi tantangan bagi kabinet Prabowo Gibran ya soal implementasinya. Gitu. Oke, Mas Gunadi, singkat aja sebelum saya ke Mas Agung. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Daniel bahwa Mas Rio. ada tiga tahap efisiensi. Jumlah semuanya 700T. Dalam satu periode Presiden Prabowo Subianto, apakah mungkin dilakukan 700T? Bisa saja dengan catatan tadi ya, Presiden melakukan evaluasi pada kinerja menterinya, kemudian melakukan perampingan kabinet. Mungkin itu paling memungkinkan gitu ya. Mungkin tidak akan berdampak kepada iya, masyarakat itu tadi ya? paling memungkinkan gitu ya. Karena kalau misalnya dengan formasi yang sekarang, itu nampaknya agak berat gitu ya. APBN kita bekerja cukup berat nantinya. Oke. Terima kasih Bang Daniel atas apa yang disampaikan dan juga narasumber saya. Ada Mas Gunadi Sadikin dan juga makasih. Mas Agung Baskoro. Mas Semoga apa yang Agung, disampaikan Mas bisa memberikan Sadikin. edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan efisiensi anggaran ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Yo, Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam. Mas Dikin.